Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, saudara semuanya? Apa kabar, Scorpi? Ketemu lagi nih sama Scorpi. Aduh, kangen deh sama Scorpi. Oke, lor, ini readingan kamu untuk di bulan April 2025. Ada petunjuk apa nih untuk Scorpio? Oke, seperti biasa ya. Baik dan tidak baiknya apapun itu akan disampaikan di sini. Saya coba kupas sedalam mungkin, semampu saya. Semoga banyak kabar baiknya, amin. Gimana kabarmu, Scorpio? Maret, kerasa lancarkah rezekimu? Banyak nih yang dapat kelancaran di bulan Maret gitu. Ya ada aja rezekinya Scorpio tuh kalau di Maret kemarin ya. Apakah di bulan ini juga sama atau sebaliknya? Kita akan coba untuk dalami. Oke, Scorpio. Lagi musim apa, Lur? Di daerahmu? Musim hujan atau panas? Boleh deh nanti komen ya. Scorpio. Wow. Wah, ada apa ini Scorpio? Sepertinya ada hal yang cukup mendalam yang harus dikupas deh. Gini deh, ada nggak di antara kamu itu merasa mendapatkan sesuatu tapi kok hilang? Ya mungkin bukan rezeki gitulah kata orang ya. Gitu sih. Contohnya gini deh. Ya misalnya nih kamu lagi jual properti atau jual apa gitu ya. Ada yang nawar dan dia mau beli nih gitu. Cuman ketika hari H mau pembayaran itu kok ada aja halangannya. Nggak taunya gagal. Ada nggak di antara kamu yang ngerasain kayak gitu? Jadi seperti rezeki yang di depan mata kok hilang ngono loh. Ada apa? Ya gitu sih lor. Oke deh, saya akan coba untuk kita akan bahas dulu masalah keuangannya lor dari sini. Keuangan atau kerezekian kamu di bulan ini, jujur sih saya nggak tahu ya, kerasa si Scorpio ini lagi banyak pengeluaran nih sepertinya. Tapi sekali lagi tolong jangan dikaitkan soal lebaran loh ya. Jangan dikaitkan soal lebaran. Ya karena ini sifatnya general. Ya. Ya jadi saya kasih pesan aja sih untuk semua Scorpio untuk bulan ini, ingat situasi tidak menentu ya. Berhati-hati banget, pokoknya hati-hati bener deh ya. Ya saat ini untuk bulan ini ya mungkin agak hemat dulu lah ya, agak hemat dulu. Ya, jangan kalau lagi gabut belanja, lagi gabut belanja siapa nih kayak gitu. Gabut dikit belanja, gabut dikit belanja. Giliran merasa kok rezekinya seret pusing. Lah, piye iki. Oke. Jadi di sini untuk masalah keuangan energi kamu cenderung tidak stabil untuk bulan ini ya. Jadi hati-hati terutama pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga kayak gitu sih lur. Ya semoga aja sih nggak terjadi ya. Cuman saya ngingetin aja sih semua biar teman-teman semua tuh setidaknya ada gambaran nih. Oh di bulan ini begini loh gitu loh. Ada kabar baik juga sih sebenarnya di sini untuk Scorpio ya. Saya merasakan adanya keberhasilan apa ya? Ini keberhasilan mungkin gini ya. Ada nggak di antara kamu itu sedang memperjuangkan sesuatu? Contoh ya, sebagai contoh nih, misalkan kamu memperjuangkan suatu hak ya. Dalam ranah hukum lah misalkan, kamu sedang berjuang di situ. Dan pada akhirnya ya kalau aku rasakan ya ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan terus merasa bahagia gitu loh, Lur. Ya, karena sorry saya nggak bisa rincikan tentang apa di sini. Yang jelas ini sesuatu hal yang berkaitan dengan namanya uang,
karir ataupun bisnis atau usaha. Saya merasakan adanya keberhasilan di sini. Ya, tapi pengertian keberhasilan tuh luas loh ya. Nanti ya teman-teman sendirilah yang bisa mengartikan itu. Karena berhasil menurut saya ini dengan berhasilnya menurut teman-teman kan akan beda-beda gitu loh. Makanya nanti menyesuaikan ya. Di sini ada rezeki yang tak terduga juga sih lur. Jadi gini sih, tak kasih clue ya. Bulan ini apabila kamu merasakan kelancaran ya, kamu dapat rezeki yang tak terduga, ya dapat rezeki lebih lah misalkan. Itu ingat ya, kamu harus bisa kendalikan diri kamu untuk tidak boros lah ya. Gitu. Kamu harus hati-hati nih gitu dalam mempergunakan uang itu sendiri gitu. Karena clue di bulan ini tuh apa yang kamu dapetin itu untuk bekal kamu sampai ke akhir bulan ini gitu loh. Paham nggak? Paham ya? Kayak gitu lur. Dan di sini ya termasuk saya ulas kembali tentang keberhasilan tadi ya, clue tentang keberhasilan itu. Misalkan nih ada di antara kamu sedang kayak gimana ya? Takut banget atau khawatir atau cemas. Contohnya misalkan lagi dikejar-kejar hutang gitu ya. Bingung mau bayar hutang kayak gitu. Atau lagi dapat tekanan ya mengenai finansial, kamu harus bayar duit karyawan misalkan atau apa, sedangkan kondisi kamu sebagian di antara kamu seperti tertekan banget di sini dan koyoe kepepet banget gitu loh lur, sedang kepepet banget. Ya saranku gini deh ya, kalau kamu merasakan hal itu tolong deh kalau bisa rajin-rajin ibadah malam, sembahyang malam sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Ya, dan di situ berdoalah dengan sungguh-sungguh, bila perlu teteskan air matamu dengan ketulusan hatimu, mintalah kepada Sang Pencipta itu sendiri. Insya Allah pasti ketemu jalannya. Ya, gitu lor. Karena ini ada kaitan dengan suatu keberhasilan yang saya bahas ini gitu loh lor. Jadi dari gelap menuju terang gitu loh ya. Nah kemudian kalau bicara tentang rezeki dari Scorpio ya jujur-jujuran aja sih ya. Di sini kalau aku rasakan ya satu sisi sebenarnya jujur-jujuran nih ya, apa adanya nih ya. Semoga kamu bisa memahami sih satu ya. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, ya walaupun ini sulit, tapi PR-nya adalah sebisa mungkin kendalikan sifat dalam diri. Contoh, takut yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, insecure yang mendalam, ya. Ya mungkin sebagian di antara Scorpio memang lagi sedang rasanya nggak enak banget, seperti campur aduk gitu loh perasaan kamu ya gitu loh. Cuman itu tadi PR-nya di situ gitu. Karena kalau Scorpio di sini bisa terus berpositif thinking ya, bisa selalu bersyukur dalam hati itu teruslah dalam hati kamu bersyukur, alhamdulillah bersyukurlah sebanyak-banyak dalam hatimu gitu, dan kamu bisa menetralkan pikiran kamu supaya tidak terlalu cemas ataupun khawatir gitu loh ya. Kamu bisa stabil nih, kamu bisa menstabilkan diri kamu di bulan ini, khususnya diri kamu sendiri, itu insya Allah nanti rezeki kamu ada aja sih jalannya gitu loh ya. Jadi lebih seperti dipermudah gitu. Cuman apabila kamu di bulan ini ya itu tadi sih ya, gampang kepikiran ya. Kemudian emosi kamu jadi sensitif. Jujur aja sih bulan ini Scorpio kamu sensitif banget loh ini. Kamu hati-hati ya. Saya sampaikan hal ini loh. Ini untuk mengingatkan teman-teman Scorpio semua, hati-hati bulan ini kamu bisa sensitif banget, pakai banget loh. Ya. Yang jelas karena faktor keadaan lah. Ya, ini jadi PR. Ini akan berbahaya kalau nggak kamu renungin gitu loh. Ya kan membahayakan diri kamu sendiri nantinya. Ya. Di sini kalau di bulan ini ya, kalau nanti sifat kamu cenderung terlalu negatif di sini, kamu nggak bisa menyadari diri kamu sendiri, ya maaf di sini secara rezeki pun juga akan kerasa berat gitu loh.
Dan ini sering banget menimbulkan akhirnya overthinking gitu. Ya, hati-hati dengan overthinking itu di bulan ini kerasa banget ya. Saya sampaikan hal ini agar teman-teman semua tuh dapat gambaran, oh di bulan ini begini ya. Makanya teman-teman harus begini, harus begitu gitu loh ya. Itu yang ingin saya ulas di sini gitu loh. Hati-hati dengan overthinking di bulan ini kerasa banget ya. Satu. Dan juga di sini Scorpio sih memang biasanya ya banyak ya, tidak semua dari Scorpio, cuman banyak sih orang-orang Scorpio terkadang gampang banget kepikiran. Kemudian nggak tahu sih saat ini memang sepertinya lagi rame aja sih pikiran kamu ya. Lagi rame, lagi banyak yang ngedumel di dalam kepala nih, ngoceh dengan sendirinya ya. Itu hawa nafsu semua sih yang ngoceh itu ya. Yang ngedumel tuh hawa nafsu semua. Makanya kamu butuh banget ketenangan jiwa atau ketenangan batin di sini, ya kamu bisa dapat melalui ibadah itu sendiri. Kayak gitu. Ya insya Allah nanti rezeki kamu bisa cenderung lebih baik. Ya, kayak gitu. Wow, Scorpio, lanjutkan lagi di sini. Apa ya? Scorpio karakter yang pantang menyerah. Ya walaupun satu sisi memang kadang gampang kepikiran ya, gampang berlarut dengan pikirannya sendiri atau perasaan sendiri. Cuman satu sisi Scorpio memang ibaratnya bisa digambarkan sebagai kesatria banget. Jadi apapun tuh cobaan yang hadir yang dilalui Scorpio dilibas semuanya, bisa dilewatin semua. Ya kan? Ingatlah pengalaman kamu 2024 gimana bro gitu. Ya, hampir di 12 bulan tuh banyak banget isi readingan tuh nasihat semua di 2024 sampai banyak yang bosan tuh dinasihatin terus ya karena gimana situasinya memang negatif gitu loh. Jadi banyak saran yang saya kasih di situ. Dan memang kerasa banget kan badai 2024 itu jadi pelajaran yang luar biasa gitu. Dan saya pribadi pun sampai hari ini kadang masih terngiang-ngiang dengan energi tahun sebelumnya itu. Nah, jadi di sini Scorpio satu hal lagi ya, saya mau kasih clue di sini. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, ketajaman kamu berpikir ini, ataupun intuisi kamu, itu bisa terjadi. Paham? Jadi saat ini Scorpio bisa mungkin positive thinking. Bayangkan, renungkan, afirmasikan di dalam alam pikiranmu. Pernah nggak dengar kata-kata afirmasi? Coba nanti cari di YouTube ya. Belajar sendiri tuh tentang afirmasi. Ya, afirmasi sederhananya nih, afirmasi adalah kata-kata positif yang kita ucapkan terus-menerus. Ketika kamu bangun tidur sampai menjelang mau tidur lagi. Kayak gitu. Karena di sini apa yang kamu pikirkan itu akan datang gitu. Makanya kalau kamu saat ini banyak pikiran, perasaanmu nggak menentu, kamu nggak segera sadar hal-hal itu, ya kamu akan terus berlarut dan semakin sulit situasi yang akan kamu hadapi ini gitu loh. Cuman kalau kamu bisa cepat bangkit ya, apalagi Scorpio nih, biasanya Scorpio memang gampang drop, tapi cepat bangkit, gampang senyum, gampang ketawa lagi gitu. Biasanya Scorpio kayak gitu sih. Ya sesulit apapun lah. Ya Scorpio memang nggak bisa nutup diri, artinya kalau memang nggak suka sama orang, contohnya memang kelihatan banget. Tapi ya memang Scorpio itu zodiak yang apa ya? Saya katakan sebagai zodiak bertahta gitu loh. Artinya bertahta ini memang banyak di antara Scorpio mentalnya baja semua sih. Itu secara mental, semangatnya berapi-api. Jadi kamu gunakan jati diri kamu itu untuk mencapai suatu tujuan di bulan ini gitu loh. Kamu kan punya visi dan misi, kamu punya tujuan nih di bulan ini. Ayo fokusin ke situ. Ya, itu yang penting loh. Dalam segi karir, usaha atau bisnis, yaitu jangan nyerah. Ya. Dan kamu positive thinking, afirmasikan positif terus pikiran kamu agar rezeki kamu juga bisa jauh lebih baik, Lur, ya. Gitu loh. Jadi diri dengan ini kayak gitu. Saya kasih clue, oh nanti kedepannya begini-begini, ya tak kasih solusi sekalian lah, ya. Biar teman-teman tuh bisa ngadepin apapun itu nantinya, ya. Lanjut lagi di sini, ingat
kalau kurasa gini sih, hidup adalah pilihan ya, hidup adalah pilihan walaupun terkadang sulit. Terkadang pilihan yang sulit itu adalah jalan yang terbaik. Mungkin ada di antara kamu punya pengalaman seperti itu yang mau nggak mau ngambil jalan yang sulit, ternyata setelah itu kamu lewati, wah inilah jalan yang terbaik selama ini. Gitu. Nah, situasi dalam segi karir kamu ataupun pekerjaan, em, apa ya di sini ya nanti renungin sendiri ya. Di sini ada beberapa faktor sih. Satu, yaitu mengenai sifat diri sendiri. Mungkin ada di antara kamu yang merasa kayak dijauhi temen ya, atau mungkin teman-teman kerjaan kamu ini ngelihat kamu kayak agak beda atau kurang suka lah atau apa gitu. Jadi gini sih, itu semua bukan semata-mata karena orang toksit lah, karena orang ini, orang itu. Ya orang-orang seperti itu ada, tapi biasanya cuma sedikit gitu, hanya satu atau dua. Yang sering terjadi itu terkadang pikiran kita sendiri yang berasumsi negatif gitu loh. Terkadang kita lupa untuk berpikir secara luas, berpikir secara jernih, sehingga sering mengasumsikan segala sesuatu menjadi negatif ya. Jadi ingat ya, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, kamu tanya dulu sama diri kamu, bener nggak sih gitu. Misalkan nih kamu ngelihat teman kamu kok kayaknya beda, nggak kayak biasanya gitu. Yang biasanya dia sama kamu kok dia nih seperti berpihak ke sana. Ini kenapa dengan ini semua? Ya jangan insecure dulu gitu loh. Coba renungin dulu, bisa jadi mungkin dia sendiri ada problem tentang pribadi dia sendiri, bisa jadi kan kayak gitu. Jadi dientengin dong pikirannya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini adalah hati-hati dengan sifat ya. Terutama nih saya to the point ya. Untuk teman-teman mungkin ada yang di sini punya karakter ceplas-ceplos. Ya memang orang yang punya karakter ceplas-ceplos itu menurut saya ya itu positif sih. Positifnya apa? Ya apa adanya, memang orang-orang kayak gitu tuh ya apa adanya gitu loh. Apa yang dia omongkan, apa yang dia asalnya plus aja memang murni. Jadi spontanitas, apalagi Scorpio. Scorpio itu kan karakternya banyak banget yang punya karakter spontanitas. Tapi sifat ini banyak yang tidak diterima oleh lingkungan gitu karena mereka sulit memahami. Jadi saya kasih clue aja di sini untuk teman-teman ya, dalam segi karir atau hal yang lain yang jelas tentang kehidupan kamu, bersosialisasi kamu, tentang bermasyarakatnya kamu di sini, hati-hati dengan sifat itu sendiri ya. Mungkin di bulan ini sih clue-nya kalau bisa banyak-banyak diam dan tenang sih. Ya, untuk teman-teman yang punya sifat ceplos-ceplos itu eh dikondisikan lah, jangan sama rata dimanapun tempat, jangan asal ceplos-ceplos karena yang saya khawatirkan itu tadi energi lingkungan itu sendiri yang tidak cocok dengan diri kita sendiri gitu loh. Jadi di sini untuk masalah segi karir pun juga yang saya khawatirkan itu tadi, kalau bisa hati-hati ya dalam segi berbicara ya, hati-hati karena yang saya rasakan memang kondisi dari segi karirnya si Scorpio ini secara lingkungan, memang lingkungan itu sendiri yang lagi panas gitu loh. Lingkungannya lagi panas, ya poinnya ke diri kamu sendiri saat ini sebisa mungkin sebijak-bijaknya, sedewasa-dewasanya dan sesabar-sabarnya dan berusahalah diam dan tenang. Ya, karena faktor lingkungan inilah yang sebenarnya membuat kamu sendiri ya itu tadi gampang kepancing lah dan sebagainya. Tapi satu sisi ada juga di sini tentang sifatmu sendiri yang mungkin tidak kamu pahami, yang tidak kamu sadari. Dari sifatmu itu membuat mereka menjadi kurang dekat denganmu lagi, kayak gitu. Jadi mulai saat ini renungin lah ya, renungin pribadi kamu, tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik, please tinggalkan. Ya belajar terus dewasa ke depannya ya, karena ketika kita selalu mengikuti hal-hal yang notabene atau kebiasaan yang tidak baik itu pada akhirnya akan membelenggu diri kita sendiri, mengakibatkan rezeki jadi nggak lancar lah ya kan. Dalam segi bersosialisasi atau bermasyarakat kitanya jadi insecure gitu ya. Kayak gitu sih Lur. Oke, jadi sabar dulu sih untuk teman-teman Leo di sini. Kalau aku rasakan sih, ya kedepannya sih banyak perubahan sih ya untuk Leo. Untuk Scorpio, sorry ya. Karena saya barengan nih
reading Scorpio barengan sama Leo gitu. Tadi Leo dulu baru Scorpio yang saya reading. Jadi sorry ya kalau ada kesebut Leo. Yang jelas ini readingan untuk Scorpio. Kayak gitu. Jadi clue-nya untuk bulan ini hati-hati dengan lingkungan lagi ya, lagi-lagi dengan lingkungan yang notabene memaksa kamu harus sabar ya, karena kembali lagi mungkin ada di antara kamu yang berpikir aku sudah sabar, tapi kok ya malah digangguin terus, kok malah dipancing-pancing terus. Nah, tahu nggak kenapa kok bisa kayak gitu? Ya kembali ke diri lagi, kalau memang niat kamu pengen menjadi orang yang sabar, jangan salahkan orang-orang sekitar itu menguji kamu. Ya gimana kamu bisa jadi orang sabar dan ikhlas kalau nggak ada yang menguji? Logikanya begitu. Ya, jadi di sini teman-teman semua harus bisa mengolak-alikkan perasaan atau pikiran kamu sendiri, agar kamu yang nggak terbelenggu oleh diri kamu sendiri gitu loh ya. Dan tetap harus hati-hati. Selanjutnya di sini jangan terlalu banyak merespon orang-orang yang notabene nggak penting. Jujur sih, saya ngerasain di bulan ini memang bermunculan manusia-manusia jenis seperti itu ya. Gitu. Ya, jangan berdebat dengan orang bodoh gitu. Kamu diam saja. Capek kamu gitu loh. Kamu hanya akan menguras energimu nantinya, akan membuang tenagamu, energimu. Orang kalau energinya banyak keluar ya atau keserap di situ, ya kita bawaannya lesu, Bro. Kita jadi sensitif, Bro, gitu loh. Paham ya? Hati-hati loh ya. Yang jelas jangan terlalu merespon lah, itu aja sih. Jangan terlalu merespon. Ingat fokus sama diri kamu dulu saat ini ya. Banyak-banyak ibadah, sholat malam ya sesuai dengan ajaran agama agar rezeki kamu bisa jauh lebih baik. Kayak gitu. Aduh, sorry ya, saya jadi panjang kali lebar nih ngocehnya gitu loh. Karena ya kalau memang ada situasi yang nggak baik ya saya coba untuk mengingatkan teman-teman semua sih. Oke, lanjut lagi di sini. Scorpio, saya to the point di bulan ini hati-hati dengan energi kekecewaan ya. Ingat, jangan gampang terlena, jangan gampang suka sama orang gitu loh, please. Ini kalau kamu ngerasain aja. Paham ya? Kenapa? Karena yang saya khawatirkan gini sih, di bulan ini tuh ada energi seseorang yang seakan-akan itu suka sama kamu gitu, seakan-akan dia itu cinta sama kamu, padahal palsu gitu ya. Saya khawatirnya kamu terlena, terlarut, akhirnya apa? Kecewa. Karena sifat orang ini harus kamu pahami dulu deh gitu ya. Kalau di bulan ini ya jujur aja sih, Scorpio yang single ya banyak yang mau deket sama kamu gitu. Bahkan kamu mau deket seseorang pun seperti dilancarkan aja sih sama semesta ini gitu. Cuman itu tadi PR-nya ya, untuk Scorpio jangan gampang terlena deh, jangan gampang suka lah pokoknya ya gitu. Kamu harus memainkan dinamika perasaan kamu, Din. Artinya itu tadi kamu harus coba untuk kontrol atau kendalikan ya perasaan kamu agar tidak gampang terlarut ya. Apalagi nih mungkin kamu ketemu dengan orang yang ya secara face ya, secara fisik itu oke atau apapun itu, atau mungkin karakter dia ya, atau mungkin cara bicara dia kok ya nyambung gitu, dia orangnya smart gitu, nyambung sama kamu, ya jangan gampang terlena dong gitu. Terus yang perlu diwaspadai apabila dirimu dekat dengan seseorang dan seseorang ini ngerespon banget kamu tuh seperti direspon banget sama dia, tapi bukan berarti dia tuh suka sama kamu gitu. Yang saya khawatirkan adalah ketika kamu mengutarakan atau mengungkapkan perasaan kamu sama dia, nggak taunya dia memang karakternya friendly, terus kamu menganggapnya dia suka sama kamu gitu loh. Ingat, hati-hati loh ya. Kayak gitu sih. Ntar tak minum dulu. Oke, lanjut lagi. Jadi untuk di bulan ini ya kalau aku rasakan banyak di antara Scorpio yang membuka perasaan atau membuka hati ya di bulan ini sih. Yang mendekat sama Scorpio ya kerasa memang ada gitu. Ya insya Allah sih lebih dari satu sih.
Kayak gitu. Cuman balik ke teman-teman lagi nantinya ya. Yang jelas itu sih poinnya ya. Jangan gampang terlena deh gitu. Selanjutnya di sini siapa nih di antara teman-teman yang mungkin maaf ya seperti di PHP-in, siapa nih, ada nggak di antara kamu yang kayak gitu? Ya nggak tahu sih, kamu tuh seperti sedang seneng banget, bahagia banget, dah kok ya dianya buatmu kecewa. Misalkan contohnya dia ngomong serius sama kamu, yuk kita serius, yuk kita nikah, yuk kita ini, yuk gitu pokoknya. Ya siapapun itulah logikanya lah. Kalau digituin pasti hatinya gampang berbunga-bunga gitu loh. Akhirnya kamu menanamkan kepercayaan sama orang tersebut, nggak taunya orang ini ngecewain. Nah, makanya di bulan ini, clue untuk si Scorpio sendiri, stabilkan perasaan kamu ya. Please, please banget. Jangan gampang terlena, please tolong deh ya. Saya bicara apa adanya sih di sini. Saya serius mungkin nih untuk reading Scorpio gitu loh, ya. Oke, lanjut lagi. Jadi di sini untuk teman-teman yang single ya, kalau nanti ada yang deket sama kamu ya udah jalanin aja dulu sih gitu ya. Jalanin dulu, kenalin dulu dia dengan baik kayak gitu sih. Nah kemudian untuk Scorpio di sini mengenai clue PHP tadi ya. Ya ini hati-hati juga sih. Jangan gampang percaya sama kata-kata serius lah. Ya serius itu lebih kepada tindakan saja sih. Kalau cuma sekedar kata-kata, terus kamu gampang percaya dengan kata-kata gitu aja, walah ya kacau lah nantinya ya. Kayak gitu sih. Selanjutnya untuk yang punya hubungan di sini, hati-hati dengan miskomunikasi ya. Hati-hati dengan miskomunikasi di bulan ini. Karena aku rasakan di sini ada kesalahpahaman ya dalam komunikasi itu sendiri sehingga menyebabkan pertengkaran atau keributan di sini. Itu satu ya. Dan juga untuk Scorpio, mungkin kamu di bulan ini apabila di bulan ini kamu merasakan ya atau melihatlah pasangan kamu nih kok diamin kamu, ada nggak di antara kamu yang didiamin sama pasangan sendiri, ada nggak? Ya saranku gini deh, kamu jangan insecure dulu deh. Ini belum tentu kamu salah loh. Ya, bisa jadi mungkin dia sendiri sedang memikirkan sesuatu, ya, bisa memikirkan tentang dirinya sendiri, atau mungkin ada problem yang nggak bisa dia katakan kepada kamu, sehingga sifatnya dia ini berubah, cenderung diam, dan kamu didiamin. Memang sakit sih kalau didiamin ya. Cuman ya saranku jangan insecure dulu, ya. Jangan bernegatif thinking dulu. Diluasin pikiran kamu. Oke. Ini karena gini sih, ya mungkin karakter dari pasangan kamu memang karakternya tertutup gitu. Dia orangnya nutup banget gitu. Kamu gali seperti apapun ya kayak gitu, dia akan tertutup terus gitu. Memang sulit sih. Apalagi dengan sikap diamnya dia gitu loh. Ya, situasi yang seperti itu ya jangan kamu tambahin oleh pikiran kamu sendiri, ya malah makin ruwet nanti gitu. Dirimu harus bisa bijak di sini, harus bisa senetralnya dan dewasalah dalam berpikir, ya. Dan di sini sabar ya untuk teman-teman Scorpio. Mungkin ada di antara kamu yang sedang menghadapi sebuah tekanan dari lingkungan, ya orang terdekat itu sendiri sih. Ini masih energi pasangan dari Scorpio ya. Gitu. Ya tekanan ini kerasa lah, seperti kamu direndahin lah. Ya kamu direndahin, ya maaf kata seperti dijelek-jelekin lah dan sebagainya gitu. Dan di sini ya namanya juga Scorpio ya. Pasti nggak terima lah, pasti naik lah gitu emosinya ya. Cuman di sini kalau aku rasakan emosi positif sih. Artinya emosi positif ini Scorpio ini mau menunjukkan siapa dirinya gitu loh.
Dia nggak mau nih diinjek-injek gitu. Dia nggak mau nih direndahin gitu. Ini Scorpio loh. Ya, makanya di sini Scorpio pertahanan kamu emang amazing banget sih kalau kurasakan ya. Em, untuk awal bulan, ya ini bisa di awal bisa di akhir ya keluhnya untuk Scorpio. Di sini ada kebahagiaan. Saya nggak tahu sih kebahagiaan yang bagaimana ya nanti kamu rasakan sendiri. Saya nggak bisa rincikan itu. Karena bahagia menurut saya mungkin akan berbeda dengan bahagia menurut kamunya. Ya, yang jelas di bulan ini tetap ada kabar baik dan sisi positif sudah pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Dan ini tentang diri kamu, gitu. Bukan tentang pasangan kamu, keluarga atau apapun, nggak. Ini tentang diri kamu sendiri. Dan kamu yang akan ngerasain itu di awal ataupun di akhir. Itu clue-nya kayak gitu. Oke, jadi selanjutnya di sini em, satu hal lagi, hati-hati ya, hati-hati dengan perubahan sifat atau sikap kamu sendiri di bulan ini ya. Karena yang saya rasakan Scorpio bisa berubah seperti gampang sensitif ataupun overthinking di sini. Hati-hati dengan overthinking please, karena ini akan merusak hubungan itu sendiri. Kalau overthinkingnya berlebihan. Dan satu hal lagi yang penting ya, saya tuh udah poinnya aja Scorpio, hati-hati dengan cemburumu. Pasanganmu tersiksa nih. Ya, cemburu boleh, tapi jangan sampai berlebihan lah. Ya semoga bisa ngerenung lah ya. Karena ya kalau aku rasakan memang ada pasangan Scorpio nih seperti tertekan gitu loh. Jadi ini vice versa ya, bukan cuman Scorpio-nya, cuman pasangan Scorpio bisa kayak ngerasa tertekan juga karena sifat itu sendiri. Ingat sekali lagi, cinta itu tidak abadi, cinta itu bisa pudar, hilang kapanpun hanya karena sikap ataupun sifat ataupun perilaku. Hati-hati di situ ya. Makanya untuk bulan ini ya satu sisi memang mungkin kamu ngerasa bla 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 bla, oh kondisiku seperti ini bla bla, ya saya paham, tapi mau nggak mau PR kamu adalah kendalikan hawa nafsu kamu, ya. Kamu harus bisa menstabilkan diri kamu. Kuncinya keseimbangan, ya. Kamu harus bisa menyeimbangkan diri kamu sendiri. Ya ini demi kebaikan kamu juga sebenarnya. Dan di bulan ini, insya Allah sih hubungan ini cenderung bertahan ya. Dari hubungan Scorpio di bulan ini cenderung bertahan. Karena ya gitu sih, sekeras-kerasnya Scorpio, ya kalau soal perasaan ya dalam hati kecil memang masih sayang gitu. Jadi ya insya Allah sih hubungan ini cenderung bertahan sih gitu sih. Ya walaupun mungkin ada di antara kamu dalam posisi serba salah ya gitu. Kamu aduh, ya pesanku sih eh, coba kamu doakan orang-orang yang notabene bersinggungan sama kamu atau orang-orang yang sensitif sama kamu, kamu doain aja sih mereka ya, gitu, agar kebaikan itu bisa datang sama kamunya nanti gitu. Scorpio, kamu bulan ini the winner, kamu pemenangnya. Artinya selama kamu jujur ya, kamu harus hadapin apapun itu. Kamu nggak usah takut lah. Ya, nggak tahu sih energi Scorpio memang kalau kurasakan ini berapi-api banget ya. Berapi-api itu bukan bukan tentang emosi nggak sih ya. Cuman dalam diri kamu tuh powernya tuh kuat banget gitu loh. Dan satu hal lagi, Scorpio kamu di bulan ini peka. Peka banget gitu. Ya semoga aja, tapi nggak semua dari Scorpio sih. Karena ini kembali ke faktor kedewasaan itu tadi, dan kembali ke diri masing-masing lagi ya. Ya agar kepekaan kamu lebih kuat lagi ya kamu bawa ibadah tadi sih. Di bulan ini saya jujur-jujuran juga di sini Scorpio ada kabar ya, ada kabar di mana mungkin kamu akan tahu apa yang selama ini kamu curigai gitu. Tapi pesanku satu hal, ya kalau memang kamu ada curiga tentang sesuatu hal di sini, coba kamu telusurin dulu ya. Jangan kemakan emosi diri sendiri, karena bisa jadi ini hanya sekedar pikiran kamu gitu loh. Ada petunjuk kok nanti yang akan mengarahkan kamu, kira-kira yang kamu pikirkan, yang kamu takutkan ini benar nggak sih gitu loh. Itu ada petunjuknya sih nantinya. Ya amatin aja sih bulan ini ya, kayak gitu.
Oke, jadi Scorpi, kamu di bulan ini apabila kalau misalkan nih hubungan kamu ngerasa ruwet lah, banyak masalah, bla 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 bla, itu dari gelap menuju terang. Artinya situasi yang kamu hadapi ini insya Allah sih badai itu pasti berlalu, itu clue-nya. Ya, jadi Scorpi memang harus semangat banget sih di sini ya, Lur. Please banget Scorpi. Karena semesta ini bersamamu loh. Apalagi Scorpio tuh nggak tahu ya, Scorpio memang kebanyakan peka banget sih orangnya, banyak punya kepekaan batin gitu loh. Ya kalau kamu ngerasakan itu ya coba kamu olah gitu ya. Em, ya sorry ya tadi mengenai tentang kebahagiaan itu saya nggak bisa rincikan. Saya hanya bisa kasih clue ini di awal ataupun di akhir bulan. Ya kamu rasakan sendiri nantinya. Ya semoga kebahagiaan ini tentang suatu hal yang sedang kamu rasakan saat ini, suatu hal tentang sesuatu yang kamu hadapi saat ini, Lur. Gitu. Karena jujur ya, Scorpio memang kamu akan dikasih petunjuk yang sangat nyata sih di bulan ini tentang apa yang sedang kamu hadapi. Oke, ini yang bisa aku bahas untuk Scorpio. Semoga bisa bermanfaat. Sorry jadi panjang banget ya durasinya, sorry banget. Ya memang kondisinya ya kayak gini sih, coba apa adanya sih ya. Kalau kamu suka ya silakan ditonton, nggak suka ya nggak usah ditonton ya. Kalau kamu suka dengan apa yang disampaikan di channel ini, di like aja tuh videonya, pencet cerut. Gitu lur. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya. Oke, bye-bye semua Scorpio. Semoga kamu sehat selalu, tetap energik, tetap semangat lo ya, Scorpio. Please, kita jumpa lagi di nanti saya bahas lagi deh untuk energi mingguannya. Kalau menurut saya pribadi ini nggak selamanya kamu akan begini dan ada petunjuk apa lagi nanti akan saya bahas di readingan berikutnya. Oke, bye-bye Scorpio.